Coba bayangin deh, sebuah program yang tujuannya ngasih makan puluhan juta orang setiap hari. Nah, inilah ambisi di balik program makan bergizi gratis atau MBG. Bisa dibilang ini salah satu proyek sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi di balik niat baiknya yang luar biasa, ada pertanyaan ekonomi yang ya juga luar biasa besar. 82,9 juta. Biar kebayang, angka ini tuh hampir sepertiga populasi seluruh Indonesia loh. Dan itulah jumlah orang yang rencananya bakal dapat makan gratis setiap hari mulai tahun 2026. Betul sekali, ini bukan bantuan yang datang sesekali pas ada bencana aja. Ini adalah operasi logistik harian dengan skala sebesar negara, dari Sabang sampai Merauke, setiap hari. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Di balik semua niat baik dan angka-angka yang fantastis ini, cerita ekonomi di belakangnya gimana? Apakah ini bakal jadi investasi cerdas yang memajukan negara? Atau justru jadi beban raksasa? Oke, kita mulai dari bagian pertama, dapur seukuran negara. Yuk kita coba bedah bareng-bareng gimana sih cara kerja program ini. Bagaimana triliunan rupiah itu bisa berubah jadi jutaan porsi makanan di seluruh negeri. Jadi gampangnya gini, modelnya itu kemitraan antara pemerintah dan swasta. Pemerintah yang kasih duit dari APBN dan ngawasin kualitasnya. Terus ada yayasan-yayasan swasta yang dikontrak buat jadi eksekutor di lapangan. Mereka yang bangun dapur, mereka yang ngelola operasionalnya. Dapur-dapur inilah yang jadi ujung tombaknya. Awalnya, rincian biayanya kayak gini. Satu porsi makanan diperkirakan butuh biaya antara 13 sampai 15 ribu rupiah. Tapi tunggu dulu, ada perubahan penting. Skemanya diubah, jadi sekarang dapur itu dibayar dengan tarif tetap, sekitar 6 juta rupiah per hari. Mau masak banyak atau sedikit, bayarannya tetap segitu. Nah, ini detail yang krusial dan kita akan bahas kenapa nanti. Lanjut ke bagian kedua, janji mesin ganda. Jadi program ini tuh nggak cuma dipresentasikan sebagai solusi buat urusan gizi, tapi juga sebagai semacam mesin penggerak ekonomi rakyat. Kayak paket 2 dalam 1 gitu. Mari kita lihat janjinya. Inti dari janjinya tuh ini, satu program buat nyelesain 2 masalah besar sekaligus. Dari sisi kesehatan, tujuannya melawan stunting yang angkanya masih tinggi banget. Terus dari sisi ekonomi, tujuannya adalah menciptakan permintaan pasar yang besar buat para UMKM dan petani yang mungkin masih berjuang pasca pandemi. Kalau di atas kertas sih, efek dominonya keren banget. Pemerintah jadi pembeli raksasa, yang artinya ada pasar yang stabil buat petani, peternak, dan UMKM. Ini sama aja kayak menyuntikkan ratusan triliun rupiah langsung ke ekonomi akar rumput yang harapannya bisa menghidupkan lagi bisnis-bisnis lokal dan buka banyak lapangan kerja. Dan puncaknya di sini, 1,65 juta. Itulah perkiraan jumlah lapangan kerja baru yang bisa tercipta. Hitungannya dari target 33.000 dapur, di mana masing-masing dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Secara teori, ini bisa jadi stimulus penciptaan lapangan kerja yang luar biasa masif. Tapi, namanya juga janji di atas kertas ya kan? Realitanya di lapangan seringkali jauh lebih rumit. Pertanyaannya, apa benar belanja segede ini bisa berjalan semulus rencananya? Bagian 3, harga sepiring nasi. Nah, sekarang kita mulai lihat sisi lain dari koin ini. Kita mulai dari dampaknya ke harga makanan yang kita semua beli di pasar setiap hari. Begini logikanya, saat pemerintah tiba-tiba jadi pembeli raksasa untuk telur, ayam, dan sayur dalam jumlah masif, pasokan yang tadinya ada di pasar umum jadi tersedot ke program ini. Hasilnya apa? Ya petani dan pemasok yang terlibat dalam program ini tentu senang. Tapi buat kita masyarakat umum, risikonya adalah kelangkaan barang dan harga yang jadi lebih mahal. Dan ini bukan cuma sekedar teori atau ketakutan loh. Kutipan ini datang langsung dari pejabat Badan Gizi Nasional. Mereka secara terbuka mengakui kalau program MBG ini memang berpotensi bikin harga sayur dan daging ayam naik. Ini adalah pengakuan bahwa risikonya sangat nyata. Bagian 4. Siapa yang dapat kursi di meja makan? Oke, selain dampak ke pasar, ada risiko lain yang mungkin lebih besar, yaitu soal tata kelola.
Dengan dana triliunan rupiah yang digelontorkan, pertanyaan paling pentingnya adalah siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari program ini? Uangnya lari kemana? Nah, disinilah letak risikonya. Model penunjukan yayasan oleh pemerintah itu membuka celah yang sangat besar untuk konflik kepentingan, di mana niat mulia untuk melayani publik bisa jadi tercampur aduk dengan kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan politik. Resiko-resiko ini bukan cuma isapan jempol. Lihat saja temuan ICW yang mengindikasikan bahwa yayasan yang terlibat bisa jadi terkonsentrasi di kelompok-kelompok yang punya afiliasi politik. Artinya apa? Artinya, pemain kecil kayak petani lokal atau pedagang pasar bisa jadi susah untuk ikut serta. Dan akhirnya, dana triliunan rupiah itu beresiko hanya berputar di kalangan itu-itu saja, mengkhianati janji ekonomi kerakyatan yang digembar-gemborkan. Bagian kelima, pengorbanan anggaran. Ini membawa kita ke pertanyaan terbesar dari semuanya. Anggaran negara itu kan terbatas ya. Kalau dana super besar dipakai untuk program ini, artinya ada pos lain yang harus dikorbankan dong. Nah, apa yang dikorbankan? Coba kita lihat perbandingan ini. Program MBG yang secara administrasi ada di bawah anggaran pendidikan diperkirakan bisa memakan hampir setengah dari seluruh dana pendidikan nasional. Hampir setengah. Ini skala pengorbanan yang sangat-sangat besar. Dan pengorbanannya itu sudah terjadi. Untuk menyiapkan ruang anggaran, pemerintah sudah membatalkan beberapa proyek infrastruktur dan memotong dana untuk riset. Inilah yang namanya biaya peluang. Kita menukar investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan riset yang penting untuk masa depan dengan belanja konsumtif jangka pendek. Dan akhirnya kita sampai pada pertanyaan triliunan rupiah. Jadi setelah kita bedah janjinya, masalahnya, plus dan minusnya, apa dong kesimpulan utamanya? Begini rangkumannya. Di satu sisi ada janji stimulus ekonomi, lapangan kerja, dan perbaikan gizi yang memang sangat dibutuhkan. Tapi di sisi lain, ada resiko inflasi, masalah tata kelola, dan pengorbanan investasi strategis jangka panjang. Jadi ini bukan soal benar atau salah, ini soal pilihan, soal prioritas sebuah bangsa. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semuanya. Apakah program ini sedang membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia? Atau jangan-jangan ini cuma stimulus jangka pendek yang suatu saat nanti bisa jadi bom waktu fiskal? Jawabannya, apapun itu akan sangat menentukan arah ekonomi bangsa kita untuk bertahun-tahun ke depan.